Proyek 5. Formulir pembelian buku web atau HTML. Yang pertama yaitu teknik untuk mencatat informasi web. 1. Field text, pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua, menu drop down, mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web tapi masih memungkinkan pilihan bersifat paling eksklusif lainnya. Yang ketiga, teknik tombol radio, sesuai beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Yang keempat, kotak cek, serupa dengan tombol radio, tetapi user dapat memilih lebih dari satu pilihan. Yang terakhir, kotak teks untuk mengisi komentar, memungkinkan user memasukkan beberapa baris data dengan satu input. Ini adalah contoh dari bagian formulir contoh. Kemudian kita akan masuk pada langkah-langkah untuk membuat formulir pembelian buku web atau HTML. Langkah yang pertama yaitu klik start, kemudian pilih notepad. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat judul formulir dengan memasukkan kode HTML. Nah, kode HTML-nya bisa dilihat dalam gambar yang ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat kolom nama dan alamat email. Kemudian langkah selanjutnya membuat menu drop down. Langkah yang berikutnya yaitu membuat tombol radio dengan cara mengklik HTML yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat checkbox. Setelah membuat checkbox, langkah berikutnya adalah membuat text area. Langkah yang terakhir yaitu menginput submit dan reset. Caranya dengan mengklik HTML yang ada pada gambar pertama, kemudian hasilnya akan muncul pada gambar yang kedua. Nah, dari langkah-langkah yang kita kerjakan, maka akan menghasilkan tampilan seperti berikut ini. Tampilan dalam Notepad dan web atau HTML. Bisa dilihat baik-baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyimpan contoh. Contoh harus disimpan sebagai file HTML. Jika jenis dokumen awal teks dan ekstensi file .txt, maka akan otomatis tersimpan dalam bentuk teks di mana browser web tidak dapat menerjemahkannya. Untuk menyimpan contoh, caranya bisa dengan memasukkan nama file, kemudian pilih jenis file, all files, kemudian pengodean diisi dengan ANSI. Kemudian selanjutnya yaitu cara melihat halaman web. Caranya dengan buka browser web, kemudian pilih perintah file, lalu open, kemudian ketik nama file atau browser, kemudian klik OK. Proyek 6, dasar-dasar spreadsheet. Apa sih spreadsheet? Spreadsheet atau lembar kerja adalah aplikasi yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Perhitungan-perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Contoh, dalam pembuatan faktur ditampilkan lembar data invoice dan lembar data diskon. Faktur berisikan beberapa produk yang masing-masing memiliki harga unit dan sejumlah diskon. Format lembar data invoice dibuat menarik secara visual, sedangkan lembar data diskon dibiarkan pada format asli karena pengguna tidak melihat lembar ini. Nah, kelebihan spreadsheet yaitu dapat digunakan untuk memberi kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit. Contoh di atas dibuat dengan menggunakan Excel, membutuhkan dua sheet yang dinamai invoice dan diskon. Lembar data diskon tujuannya yaitu untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Cara untuk membuat lembar data diskon yaitu masukkan nilai-nilai seperti pada gambar yang tertera, kemudian blok kolom A, kemudian format, cells, currency, lalu pilih mata uang dan desimal yang sesuai. Lembar data faktur. Cara untuk membuat lembar data faktur yaitu blok kolom A sampai G, format kolom white. Kemudian masukkan data seperti gambar di atas, kemudian blok semua data, format, cells, alignment, kemudian center. Yang selanjutnya yaitu menghitung persentase diskon. Untuk menghitung persentase diskon digunakan rumus fungsi
if dengan membandingkan unit price dan amount diskon. Agar tampilan lebih menarik, atur fontnya melalui format, kemudian cells, kemudian font.